Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivar Pereno dengan NIM 22200019207. Baiklah, di sini saya akan membawakan judul ceramah yaitu peran industri pada kerusakan alam menurut perspektif Islam. Yang pertama-tama, tidak lupa pula kita aturkan puja dan puji syukur kita terhadap keadaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat merasakan kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini, seperti nikmat iman maupun Islam. Dan yang kedua, tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran yang penuh dengan ilmu teknologi pada saat sekarang ini. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kita masuk kepada isi dari judul ceramah saya, yang sebagaimana Islam telah mengajarkan kita, yang telah dijatuhi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kemajuan teknologi yang ada pada sekarang ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat, tidak dapat kita pungkiri bahwa industri memiliki peran penting terhadap pengembangan teknologi. Namun kita tidak dapat memandang sebelah mata bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi itu juga sangat pesat, dengan pencemaran udara, penebangan pohon yang merusak alam, tetapi juga itu menjadi suatu hal yang sangat merugikan di muka bumi ini. Kerusakan alam yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan nakal seperti menebang pohon itu sangat merugikan dampak kepada manusia maupun hewan yang hidup di tempat itu pada saat itu. Namun ketika perusahaan itu menebang, hewan-hewan itu kehilangan rumah mereka. Itu ada suatu dampak negatif yang sangat fatal terhadap kerusakan alam. Dan juga penebangan pohon yang terjadi secara berlebihan dapat menjadikan dampak negatif kepada manusia itu sendiri, yang kita bisa lihat dari contoh yang belum lama ini terjadi, yang terjadi di Sumbar. Mereka melakukan penebangan pohon yang secara berlebihan di hulu sungai lah ibaratnya, yang kita katakan seperti itu. Lalu turunnya lava dingin itu kan menyebabkan kerusakan kepada manusia, karena tidak adanya pohon yang menjadi saringan atau menopang dari lajunya turunnya lava dingin tersebut, seperti banjir yang kemarin terjadi di sana. Dan juga kerusakan pencemaran tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal seperti bahan kimia yang berlebihan, itu dapat disebabkan untuk merusak alam. Namun tidak lupa pula industri berperan penting pada saat ini untuk menjaga itu semua. Nah, kita bisa melakukan perbaikan seperti melakukan reboisasi, penanaman ulang terhadap pohon-pohon yang telah ditebang oleh oknum-oknum tersebut. Dan juga kita tidak lupa pula perusahaan-perusahaan tersebut diberikan hukuman atau sanksi ketika mereka melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Perusahaan-perusahaan nakal ini banyak melakukan hal negatif, seperti halnya membuang limbah ke sungai, membuang limbah ke tempat yang tidak seharusnya. Itu sudah membuat kerusakan alam. Dengan itu kita dapat melakukan perbaikan, seperti membuang limbah pada tempatnya, mengolah limbah sehingga tidak tercemarnya lingkungan dan tidak merusak bumi, lingkungan sekitar kita. Alam yang seharusnya kita jaga tidak harus kita rusak, karena dalam surah Al-A'raf tersebut yang berbunyi dengan arti, janganlah engkau membuat kerusakan kepada bumi yang telah Allah perbaiki. Itu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 56. Jadi
barang siapa yang melakukan penanaman pohon itu akan mendapat pahala selama pohon tersebut bermanfaat. Bahkan segitu pentingnya kita untuk menjaga kelestarian alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang pun Nabi Muhammad berkata, jangan menyakiti pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar. Bahkan itu ketika perang, itu sangatlah penting sebenarnya bagi kita mengambil kesimpulan dari situ. Dan ada juga sahabat Nabi ataupun Nabi yang berkata, jikalau esok hari kiamat dan hari ini engkau memegang bibit tumbuhan atau pohon, maka tanamlah. Sebegitu pentingnya menjaga alam dan menjaga kepentingan alam tersebut. Di sini kita dapat melakukan perbaikan dengan tidak merusak alam, karena alam sudah menjadi amanah kepada manusia, yaitu makhluk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.